Selamat datang semuanya di TJ Honda Al Jatim. TJ Honda Al Jatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Jawa Timur itu ada jalur Pantura dan jalur Selatan. Kita mulai dari Panturanya dulu. TJ Honda Al Jatim siap cover. Mulai dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, mulai dari Tuban, Lamongan, Bojonegoro, kemudian ke kanan Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, hingga yang paling ujung Banyuwangi. TJ Honda Al Jatim siap cover. Itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian untuk bagian selatannya kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur juga. Kita mulai dari Pacitan, Ponorogo, kemudian Ngawi, kemudian ke kanan Magetan, Madiun, Blitar, Tulungagung, kemudian Trenggalek, hingga yang paling ujung Banyuwangi juga. TJ Honda Al Jatim siap cover. Itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian untuk Indonesia Timur atau luar pulau, misalnya Pulau Bali, kemudian NTT hingga Papua, TJ Honda Al Jatim siap cover, tapi ongkos kirim ditanggung pembeli. Biasanya kalau luar pulau itu mobilnya naik kapal dan masuk kontainer, itu ada biaya kirimnya. Nah, biaya kirimnya itu dibebankan ke customer atau ke pembeli. Tapi selama itu masih Jawa Timur, seluruh Jawa Timur, TJ Honda Al Jatim gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center. Ini penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Di sini banyak mobil baru semua, teman-teman. Ada PRV, City Hatchback, kemudian ini Accord yang baru, kemudian ada juga Mobilio masih ada, kemudian ada Brio, kemudian ada All New HRV, kemudian ada CRV. Untuk video kali ini saya akan membagikan tips dari saya pribadi tentang mobil Honda, tentang apa aja yang perlu dilakuin sebelum menggunakan mobil Honda. Ini bisa diterapin di mana aja dan kapan aja, khususnya perjalanan jauh ya teman-teman. Kita mulai cek kapnya. Ini yang penting teman-teman. Kap depan ada di sini, kebetulan ini Honda All New HRV. Kalau di Honda biasanya ada singkatan power teman-teman, itu buat cek unit, buat mempersiapkan unit yang akan digunakan. Tapi berhubung buru-buru, berhubung pengen langsung perjalanan jauh, kita menggunakan istilah power itu rasanya kurang tepat, karena kita butuh efisiennya. Bentar, ini saya bentar. Untuk metode cepat saya, teman-teman coba cari part-part yang ada cairannya. Biasanya untuk mobil-mobil begini atau mobil yang sudah jalan itu ada cairan yang menyusut. Kita cek cairannya. Yang paling penting kita cek olinya. Ini oli biasanya ada di sini teman-teman. Untuk ngeceknya kita cukup tarik aja. Yang pertama ini dibersihkan, benar. Dibersihkan dulu pakai tisu atau pakai lap. Bentar, saya ada tisu rasanya di kantong. Kalau mobil lama biasanya kelihatan teman-teman, kelihatan agak hitam. Nah, agak susah. Kalau mobil baru dia kelihatan kuning ya teman-teman, karena belum dipakai. Nah, kita lap dulu pakai tisu atau pakai kain sembarang. Kemudian kita lihat batas min dan batas max. Kalau yang atas max atau penuh, kemudian yang bawah min, usahakan berada di tengah-tengah. Kemudian fungsinya ini kita buat melihat ini olinya apakah aman atau tidak, apakah menyusut atau tidak, apakah kelebihan atau tidak. Biasanya sih menyusut. Kemudian pastikan teman-teman punya cadangan oli di rumah ya teman-teman. Ini di batas tengah-tengah teman-teman, jadi ini aman. Pastikan teman-teman punya oli di rumah, oli yang sejenis ini. Jadi kalau misalnya teman-teman
kurang olinya, tinggal nambahin sedikit-sedikit aja, jangan sampai kebanyakan ya teman-teman. Nambahinnya ada di bagian sini teman-teman. Ini mungkin di mobil-mobil lainnya juga sama, tepatnya di sini. Ini tinggal nambahin sedikit, kemudian dicek lagi, kemudian kalau kurang ditambah lagi, kemudian dicek lagi sampai ada batas tengah-tengahnya. Kemudian nutupnya juga gampang, ini bisa dilakukan cewek atau cowok juga sama tenaganya tuh, bisa dicek. Ini buat berpergian jauh. Kemudian di sini juga ada part yang ada cairannya. Ini cairan wiper, ini dipenuhi aja nggak apa-apa teman-teman. Ini buat wiper depan dan wiper belakang. Kemudian nggak kalah penting, ini ada cairan coolant. Ini juga dicek teman-teman. Ini ada batas main dan batas mark, pastikan di tengah-tengahnya. Kemudian pastikan juga teman-teman punya cairan coolant di rumah sebagai cadangan. Kalau misalnya coolantnya kurang, ini coolantnya kurang, teman-teman bisa tambah. Biasanya ada coolant warna hijau dan warna biru, teman-teman cukup sesuaikan aja dengan warnanya. Kebetulan ini warnanya biru, tuh teman-teman beli di bengkel atau di toko terdekat aja, itu ada speknya. Tuh, ini ada speknya di sini teman-teman. Radiator tipe 2 khusus Honda. Berarti belinya di Honda bisa, di toko-toko yang rekanan Honda juga bisa. Pastikan teman-teman punya cadangan oli, kemudian cadangan coolant-nya juga. Kemudian untuk masalah coolant itu ada dua teman-teman. Ada dua, satu di tabungnya ini, kemudian satu di radiatornya. Ini bisa dibuka, kalau misalnya kurang bisa ditambahin coolant yang cadangan tadi biar nggak overhead ya teman-teman. Ini jangan dibuka saat panas ya, ada tulisannya tuh. Nah ini dalam posisi penuh tuh, penuh tuh. Ini biasanya ada radiator yang agak bocor ataupun bocor halus, dia sedikit berkurang, jadi teman-teman cukup tambahin aja. Kemudian part lainnya yang ada airnya ada di aki teman-teman. Ini kalau misalnya tegangannya sudah turun jauh, kemudian sudah soak, nggak bisa buat starter, teman-teman bisa ganti ke aki kering atau aki MF. Itu bisa dibeli di Honda, bisa dibeli di shop and drive terdekat. Itu memang harganya lebih mahal untuk yang aki MF atau aki kering. Biasanya harganya 1 juta lebih. Itu masih bisa dipotong kalau teman-teman trade in aki lama, aki yang ini ke aki yang baru atau aki kering yang baru. Jadi teman-teman dapat potongan harga mungkin sekitar 200 sampai 400. Itu bisa dilakukan di dealer Honda ataupun bisa dilakukan di shop and drive terdekat. Jadi langsung aja ganti ke aki kering. Jadi dia lebih modern, jadi kita nggak perlu ngecek ini lagi, kita cukup cek cairan-cairan yang ada di mesin, kemudian wiper, kemudian coolantnya. Kalau yang ini cairan rem itu kita nggak usah lihat aja, ini biasanya bagian mekanik. Orang awam seperti kita nggak perlu nambah buat cairan rem. Itu cek mobil dari kap depan. Ini sebagian besar sudah dicek semua. Kemudian untuk yang selanjutnya kita cek keempat bannya, apakah ada lubang, kemudian apakah kempes atau tidak. Keempat bannya berserta ban serepnya. Kalau ban serep sih saya rasa nggak perlu dicek, nggak apa-apa, soalnya itu jarang banget dipakai. Kemudian yang terakhir, untuk berpergian jauh ataupun berkendara, teman-teman jangan lupa bawa dompet dan HP. Keduanya penting. Kalau misalnya ini habis, ini bermasalah, kemudian nggak ada dompetnya, nggak ada HP-nya, teman-teman nggak bisa beli, teman-teman nggak bisa repair. Jadi HP dan dompet itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Mungkin cukup sekian tips dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang berkenan, teman-teman bisa menambahkan saran di kolom komentar. Jangan lupa beli mobil Honda, ingat TC Honda All Jatim 082 331 421 421. Terima kasih teman-teman.